Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Apriliana. Di sini saya PJ PTKI kalian selama beberapa pertemuan ke depan. Di minggu pertama ini saya akan bahas tentang evolusi komputer. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya mau jelasin dulu apa aja yang mau dibahas di pertemuan pertama ini. Yang pertama ada pengertian komputer. Yang kedua ada komputer generasi pertama sampai dengan generasi kelima. Dan yang ketiga ada bagian-bagian komputer. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komputer. Apa sih komputer itu? Komputer adalah suatu sistem yang mempunyai satu prosesor atau lebih dari satu prosesor yang mampu menerjemahkan dan menjalankan suatu instruksi. Fungsi utama dari komputer ini digunakan untuk memproses data input dan menghasilkan keluaran yang dapat digunakan pada lingkungan aplikasi tertentu. Komputer ini ditemukan oleh Charles Babbage, yaitu seorang ilmuwan matematika yang berasal dari negara Inggris. Komponen dari komputer ini ada CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, mereka ini saling bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan data dan program yang ada, atau sesuai dengan inputan. Kayak gitu. Nah, lanjut ke komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini tahun 1940 atau 1941-an sampai 1959. Di komputer generasi pertama ini menggunakan bahasa mesin. Jadi semua programnya ini menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin ini terdiri dari angka 0 dan 1 atau yang biasa kita sebut itu bilangan biner ya. Jadi terdiri dari angka 1 dan angka 0 saja. Nah, bahasa ini digunakan sebagai instruksi pada sebuah komputer. Komputer di generasi pertama ini adalah ENIAC atau Electronical Numerical Integrator and Computer. Nah, ini adalah contoh dari komputer ENIAC. Nah, komputer ini itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder, yang kalau dihitung-hitung beratnya itu sekitar 30 ton gitu. Nah, lanjut ke karakteristiknya di generasi pertama ini. Pertama ini ada penggunaan tabung vakum dalam sirkuit elektronik dan mercury delay lines sebagai memori. Yang kedua, waktu siklusnya ini dalam hitungan milidetik. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan utamanya sangat terbatas, yaitu sekitar 1000 sampai 4000 byte. Dan kecepatan pemrosesannya itu sekitar 2000 instruksi per detiknya. Nah, dibalik itu, di generasi pertama ini memiliki kekurangan, yaitu problem panas dan pemeliharaannya. Jadi komputer generasi pertama ini cepat panas gitu, karena mereka tidak punya pendingin komputernya. Dan ruangan yang dipakai dan space yang digunakan untuk komputer generasi pertama ini itu cukup besar. Dia menggunakan sebuah ruangan yang besar gitu. Nah, yang kedua ada skema modifikasi pengalamatan yang tidak efisien. Dan yang ketiga ada operasi kontrol I/O atau input output tidak efisien dan menghasilkan unjuk kerja keseluruhan sistem yang buruk. Nah, lanjut ke komputer generasi kedua. Di komputer generasi kedua ini ditemukannya transistor. Nah, transistor ini membuat komputer lebih menyebar luas karena ketergantungannya, dan ukuran komputernya pun menjadi lebih kecil. Dan tenaga yang dibutuhkan itu lebih rendah dibanding komputer yang sebelumnya. Nah, di generasi kedua ini ditandai dengan perubahannya dari tabung vakum ke transistor. Kayak gitu.
Nah, karakteristiknya di komputer generasi kedua ini, pertama, transistor ini digunakan sebagai operasi internal. Lalu magnetic core-nya atau magnetic disk-nya digunakan sebagai media penyimpanan internal utama. Komputer ini memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 4000 sampai 32.000 byte dan menggunakan bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, yaitu ada COBOL, Fortran, dan Algol. Gitu. Nah, lanjut ke komputer generasi ketiga. Di generasi ketiga ini perkembangannya paling pesat. Nah, komputer generasi ketiga ini muncul sekitar tahun 1964 sampai 1971-an gitu. Nah, di generasi ini transistor sudah tidak efisien lagi karena transistor ini terlalu panas dan akan berpotensi merusak komputer, sehingga ditemukanlah IC atau Integrated Circuit di tahun 1959 oleh Jack Kilby. Nah, peningkatannya yang terjadi di generasi ini. Yang pertama, ada kapasitas penyimpanannya yang lebih besar. Dan yang kedua, kemampuan dalam mengerjakan operasi secara serempak atau paralel. Jadi bisa mengerjakannya secara sekaligus. Nah, karakteristiknya sudah menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC. Yang kedua, magnetic core dan penyimpanan utamanya yang cukup besar, yaitu sekitar 32.000 sampai 3 juta byte. Nah, ukuran komputernya pun di generasi ini lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Bisa dilihat dari contoh ini. Gitu, mereka lebih kecil kan dibanding di generasi 1 dan generasi 2, atau biasanya disebut sebagai mini komputer. Nah, untuk kecepatan pemrosesannya itu sekitar 10 MIPS. Gitu. Nah, selanjutnya komputer generasi keempat. Nah, di generasi keempat ini mempunyai bentuk yang lebih kecil. Nih contohnya. Contoh komputernya. Nah, mikrokomputer ini memiliki sirkuit LSI atau Large Scale Integrated yang ditempatkan oleh sirkuit VLSI atau Very Large Scale Integrated dan VHSIC atau Very High Speed Integrated Circuit. Generasi ini ada sekitar tahun 1971 hingga sekarang. Nah, karakteristiknya di generasi keempat ini, pertama menggunakan LSI atau Large Scale Integrated. Kecepatan untuk pemrosesannya sekitar 100 MIPS sampai 1 BIPS atau diperkirakan sekitar 1 miliar instruksi per detik. Nah, kapasitas penyimpanannya pun lebih besar, itu lebih dari 3 MB. Nah, lanjut ke komputer generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima ini diperkirakan digunakan untuk memproses data non-numerik seperti manipulasi simbol dan inteligensi buatan atau AI ya, yang biasa disebutnya. Generasi kelima ini itu dari sekarang sampai ke masa depan gitu. Nah, karakteristik dari komputer generasi kelima itu yang pertama, mereka sudah menggunakan teknologi Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Dan di generasi ini sudah ada perkembangan dari Natural Language Processing. Nah, untuk ukuran komputernya di generasi ini semakin kompak atau rata dan minimalis, kayak 14 inci, 13 inci gitu kan. Nah, komputer ini sudah berbasis Graphic User Interface atau GUI serta multimedia dan multikomunikasi gitu.
Nah, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu bagian-bagian komputer. Bagian komputer ini terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama, hardware. Hardware adalah pemrosesan perangkat keras yang diprogram untuk melakukan komputasi menurut serangkaian aturan yang disebut algoritma. Nah, algoritma ini digunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, algoritma ini diterjemahkan ke dalam suatu rangkaian program yang diikuti oleh perangkat keras dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, contohnya dari hardware itu kayak CPU, monitor, terus hard disk, prosesor, USB gitu. Nah, itu adalah contoh dari hardware. Nah, kalau software sendiri apa sih? Software itu software adalah bagian fisik komputer yang dibedakan dengan data yang ada di dalamnya atau operasi di dalamnya. Nah, software ini menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Contohnya, itu ada Linux, DOS, Windows, dan lain-lain. Nah, lanjut yang terakhir, yaitu ada brainware. Apa sih brainware itu? Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia ini merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah, contoh brainware yaitu kita sendiri, gitu, yaitu pengguna atau user, gitu. Nah, mungkin materinya di pertemuan pertama itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.